Tetapi tolong ditambah bahwa zakat itu mensucikan harta kita, tetapi juga menumbuh kembangkan harta kita. Menumbuh kembangkan harta kita juga? Iya, jadi tidak ada orang berzakat jadi melarat. Jadi ada titipan Gusti Allah di saku kita. Benar-benar. Jadi orang zakat jangan khawatir, tidak ada di dunia ini orang zakat jadi melarat, tidak ada. Yang ada justru dia semakin tumbuh. Maka makna zakat mensucikan dan menumbuh kembangkan. Dan itu sudah terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pada kesempatan hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa, bisa sowan Pak Yai Ahmad Daroji sebagai Ketua Basnas Jawa Tengah. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai. Alhamdulillah, donga panjenengan. Alhamdulillah. Sekali lagi matur nuwun Yai, Jateng Post TV bisa diberi kesempatan untuk sowan. Yai, masyarakat tuh belakangan luar biasa melihat kiprahnya Basnas Jateng Yai. Pak Yai Daroji sebagai Ketua Basnas, mungkin masyarakat ini masih ada yang belum paham, belum begitu banyak tahu tentang apa sih sebetulnya Basnas. Tugasnya apa, fungsinya apa, Pak Yai? Monggo. Jadi masyarakat itu kita ini Jawa Tengah ya, itu lebih 9% Muslim. Tetapi mereka masih berkutat pada masalah ibadah yang bukan masuk zakat itu. Nah, sehingga mereka belum sadar bahwa mereka itu punya kekuatan potensi yang sangat besar, yaitu zakat yang dari mereka yang sudah mencapai penghasilan nisab itu mereka berzakat. Kemudian ada kesadaran, maksudnya gini terus. Kemudian mereka coba menggali, loh zakat ini kalau kita betul-betul potensi kita munculkan, itu akan besar kali. Menurut penelitian angka itu 327 triliun. Sangat luar biasa, raksasa itu. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Jadi kalau kita ambil Jawa Tengah, misalnya kita 15% atau 10% lebih dari Indonesia kita. Maka Jawa Tengah mestinya ada angka paling tidak 40 triliun kekuatan zakat ini. Nah, ini kesadaran kemudian memunculkan mereka untuk mengadakan mewujudkan itu undang-undang. Karena tanpa undang-undang persaingan nanti tidak akan bisa lancar. Maka disusunlah oleh anggota DPR kita bersama pemerintah, yaitu ada Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengertian zakat sudah ada di masyarakat, tapi pengelolaannya perlu dilakukan secara modern, profesional, akuntabel. Itu ada undang-undang tentang pengelolaan zakat. Nah, pola zakat tentu kemudian besar siapa yang menangani. Nah, maka didorong oleh pemerintah ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu dalam tanda petik dibentuk pemerintah sehingga istilahnya menjadi lembaga pemerintah non struktural. Nah, itulah maka namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Basnas. Basnas ini sampai level tingkat paling bawah itu tetap Basnas. Karena itu supaya mengerucut. Jadi potensi zakat Indonesia itu berapa? 327 triliun itu mengerucut. Dari bawah paling rendah, dari masjid, dari desa, naik ke kecamatan, kabupaten, provinsi ke pusat. Dengan namanya semua Basnas. Karena ada perangkat satu katan. Jadi Basnas adalah lembaga yang dibentuk pemerintah, dipercaya untuk mengelola zakat. Pengelola zakat melalui dari perencanaan, kemudian bagaimana pendaya gunaannya, distribusiannya, kemudian sampai pelaporannya, dan sebagainya itu menjadi kewajiban Basnas. Alhamdulillah dengan ini maka kita sudah semakin kita maju pengelolaannya sehingga kita alhamdulillah semakin dapat kepercayaan masyarakat. Oleh itu kita harus kreatif. Bagaimana amanah rakyat, bagaimana amanah umat, bagaimana dari para muzaki kepada kami harus kita keluar sebaik-baiknya sesuai dengan tentu saja yang dikehendaki oleh para muzaki.
Oke. Kalau untuk Basnas sendiri itu sumber pendanaannya paling utama dari mana, Pak? Nah itu, jadi sebetulnya ada mereka, tadi saya sampaikan, mereka yang punya penghasilan itu punya kekayaan nisab. Nisab itu adalah 85 gram dalam 1 tahun. Mas. 85 gram dalam 1 tahun itu. Tetapi kalau kita kemudian sambil mengerjakan profesi, yaitu penghasilan, hampir tidak mungkin itu. Maka para pegawai, para karyawan dananya akan habis, tidak pernah terkumpul 85 gram. Maka ada istihad, namanya mereka menjadi setiap kali mereka terima. Ada juga ayat yang namanya yaumah khasodihi, yaitu ketika dipanen, ketika ditandatangani gaji. Itulah maka menjadilah zakat ini menjadi itu. Jadi sumber sekarang yang kita bukan sumber, tetapi awal sekali yang kita himpun dari ASN. ASN Provinsi Jawa Tengah ya? Ya, jadi karena apa? Karena ada Impres 03 tahun 2014 itu Presiden dawuh kepada para pimpinan instansi untuk supaya ini potensi yang ada ini dikelola, artinya optimalisasi bahasanya begitu. Nah, oleh karena itu kita itu sebagai awal, bahkan itu sebagai contoh, yaitu dari para ASN. Pak Gubernur, ASN tingkat provinsi, Bupati, begitu juga dan seterusnya itu sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Jadi kalau Basnas Jateng hanya khusus ASN provinsi ya? Bukan khusus, artinya yang mengawali itu adalah dari ASN, karena itu di Basnas kita ini di-SK-kan oleh Gubernur. Jadi karena Gubernur, ya siapa? Ya ASN dulu. Tapi kita juga bergerak sebetulnya yang masuk wilayah kita tidak hanya Gubernur, tidak hanya ASN, yaitu Agnia yang ada di Jawa Tengah, wilayah kita juga. Umat Islam ya yang memenuhi syarat ya. Ya, yang mencapai nisab istilahnya, termasuk perusahaan. Nah ini karena kita baru berjalan sekian tahun, itu kita baru mulai merangkak ke instansi vertikal. Nanti juga perusahaan, juga Pak Agnia itu tentu saja mereka menjadi muzaki, mereka yang mempunyai kewajiban berzakat. Kalau ASN itu sistemnya dipotong setiap bulan gaji langsung gitu ya? Jadi karena apa, sudah ada persetujuan dari para kepala dinas kepada Pak Gubernur bahwa mereka itu zakatnya sistemnya payroll system. Payroll system jadi apa yang ditatani sebelum itu menjadi take home pay, sudah aja kita misalnya 15 juta take home pay-nya, nah itu 2,5% dimasukkan ke jadi setiap bulan 2,5% dari take home pay ya, yang mencapai 7 juta. Mencapai 7 juta tiap bulan. Ya, jadi kalau mereka yang berpenghasilan 7 juta itu sudah dianggap namanya muzaki, memenuhi syarat untuk berzakat, itu 2,5%. Ambil zakatnya 2,5%. Ya. Itu berarti zakat mal sebetulnya Pak Yenggi. Ini zakat profesi. Oh, profesi. Ya, zakat profesi. Berbeda lagi ya? Berbeda lagi, meskipun masuknya kelompok mal. Jadi secara garis besar zakat itu ada dua. Ada zakat mal yang kaitan dengan kekayaan, ada yang zakat fitrah kaitannya dengan fisik kita yang tiap Ramadan kita keluarkan itu. Nah, mal ini banyak macam, ada pertanian, ada kemudian hewan, macam-macam gitu. Kalau ada katarin maka profesi. Masuk kelompok zakat mal. Kalau ASN itu kan nggak semuanya Muslim. Kalau yang non Muslim diwajibkan atau tidak itu? Tidak ya. Jadi karena zakat itu hanya untuk Muslim, maka itu hanya diterima, dipungut dari mereka yang Muslim. Adapun yang non Muslim, mereka juga nampaknya mereka juga melihat Basnas atau kerja kita kok lumayan. Namanya ada keinginan juga. Nah, jadi untuk kita memobilisasi dana sendiri ya. Jadi kita bantu bagaimana supaya mobilisasi ini bisa berlangsung. Bagaimana organisasinya kalau perlu kita akan bantu. Jadi oleh kita sekarang konon dalam tahap itu akan pembentukan itu. Oke, kalau misalnya potensi kalau kita bilang dari ASN sendiri provinsi itu kalau potensi setahun zakatnya itu sampai berapa untuk Basnas Jateng ya? Jadi sekarang ini untuk tingkat provinsi alhamdulillah tahun kemarin 2024 masuk 202 miliar. Satu tahun? Ya, tahun ini 2,5% dari gaji ASN itu kalau dipungut zakatnya. Itu belum semua. Ya, jadi karena ada yang belum memenuhi syarat ya. Belum ada. Maksud saya ada instansi tertentu yang namanya belum 100% gitu. Tapi itu nanti insya Allah kita akan optimalisasi, insya Allah akan kita ke situ. Nah, ini angka 102, nanti 110 tahun ini. Itu bukan ujuk-ujuk,
Jadi dulu ketika awalnya kita ada Basnas itu kita baru mencapai. Kalau nggak salah tahun 2013 ya Basnas itu. Ya, jadi pada tahun 2013 itu baru ada 102 juta setahun. Karena itu pemahamannya memang masih perlu disosialisasikan gitu. Terus naik. Ya, kemudian naik setelah ada penjelasan, kemudian Pak Gubernur juga menyampaikan pada masyarakat, naik wajib jadi tok gitu ya. Itu akhirnya kemudian ada kesadaran, angka itu naik langsung jadi 17 miliar, 27 miliar, kemudian sampai sekarang ini sampai sekian. Angka 102 miliar, yang nanti insya Allah 110 miliar. Itu kita terima dari para dinas-dinas, yaitu mereka namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, UPZ ini punya hak untuk juga mentasarufkan, mendistribusikan sebanyak 50%. Oh, dari yang dikelola. Kalau masuk pada kita 102 miliar, itu artinya yang 51 miliar itu bisa dikelola oleh UPZ. Masing-masing OPD ya? Penyetor ya, UPZ. Tadi mereka OPD, OPZ itu penyetor. Itu mereka mengajukan proposal, tapi singkat gitu. Kami akan gunakan untuk ini gitu ya. Itu 50%. Sehingga kita masih mengolah sebanyak 50 miliar lebih itu. Oh, tidak semuanya dikelola oleh Basnas sendiri ya. Ya. Oke, kalau program selama ini zakat yang dikumpulkan oleh Basnas ini untuk apa ya? Jadi kita sadar. Kenapa Gusti Allah mendahulukan fuqara masakin di depan sebelum kami amil Basnas? Itu artinya apa? Kita supaya ada kepedulian bukan karitatif saja, tetapi juga produktif. Entaskan mereka dari kemiskinannya. Nah itu. Jadi perintah pada surat atau ayat 60 itu supaya kita ini mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan zakat itu ya? Ya, maka kita bahasa Tanzania mengambil dua garis besar, yaitu satu untuk produktif. Mengangkat mereka bantuan produktif. Ya, kemudian yang 50% itu untuk yang konsumtif. Ya, mereka yang betul-betul membutuhkan, untuk ada yang bencana, ada yang stunting, ada macam-macam, ada perbaikan masjid, musola, macam-macam itu semua konsumtif. Nah, maka kita memberikan bacaan insya Allah 50% untuk konsumtif, 5% untuk produktif. Konsumtif harus ada, tidak mungkin tidak, karena mereka yang membutuhkan. Tetapi bencana misalnya, difabel butuh alat ini, mereka yang anak butuh beasiswa, kemiskinan ekstrim ya, ekstrim itu perlu dibantukan dengannya. Tapi untuk ekstrim juga kita harapkan mereka juga kita usahakan untuk mereka punya keterampilan. Jadi yang produktif yang kita lakukan itu ada dua hal. Yang pertama itu memberikan keterampilan. Pelatihan. Jadi kita sudah melatih 14.500 orang setahun. Bukan selama ini ya. Tentu makin tahun makin banyak. Tadi kan kita baru 2 miliar. Jadi makin tahun banyak. Jadi sekarang ini yang sudah kita latih dari awal yang dulu kita hanya ratusan juta itu, sekarang sudah jumlah kita yang kita latih sebanyak 14.500. Itu dilatih apa ya? 21 macam pelatihan. Jadi ada boga, ada cukur rambut, ada sopir, ada montir, ada membuat sampah menjadi pupuk, ada yang kerajinan bambu, kemudian laundry, macam-macam. Itu kita dan alhamdulillah menurut laporan mereka juga memanfaatkan ilmunya. Akhirnya bisa berdaya ya? Iya, akhirnya mereka berdaya. Kita bantu pelatihan dan biasanya kita tambahi alat untuk segera kerja. Nah, begitu. Jadi alhamdulillah ini sangat bagus. Luar biasa ya berarti programnya itu ya? Ya, karena kita ini kalau mungkin sebetulnya memperbanyak yang produktif. Jadi supaya yang mereka yang miskin kita antas. Mereka yang PHK itu harus kita angkat. Ada usaha baru ya. Itu kita produktif. Banyak sebagian kita itu kepengen cepat bagikan saja terus. Itu konsumtif. Besok kita hilang. Hilang ya. Hilang lagi. Jadi tidak dalam bentuk rupiah barangkali ya. Ada program pelatihan. Jadi kami ini hampir tidak pernah memberikan uang. Jadi yang kami berikan adalah bentuk itu. Jadi dulu
ada sebagian teman-teman kita itu uang dibagikan, besok pagi sudah hilang itu besok pagi sudah hilang. Ya, memberdayakan betul ya berarti. Jadi ya. kita memang tadi pertama pelatihan. Jadi kilatati itu bahkan sesuai permintaan mereka. Ada yang tunanetra minta untuk latihan pijat, minta latihan untuk membaca Quran huruf braille, misal itu Kemudian bahkan ada itu yang mereka yang difabel, mohon maaf, di atas kursi roda, kakinya sebelah, minta dilatih untuk bengkel. Ini kan luar biasa. Luar biasa ya, mereka, semangatnya ya. Iya, jadi mereka bisa bangkit bengkel, ya. latihan sepeda motor. Alhamdulillah, oleh karena itu kita memang perlu ngangkat ini. Kami berasumsi ada peran Basnas dan pengentasan kemiskinan ini berapa persen pun yang kita lakukan, tapi pasti. Jadi mereka itu sudah bekerja, berarti mereka sudah semakin mentas. Dan kami punya tagline, punya keinginan, yaitu mereka itu mustahik semula menerima menjadi muzaki. Selalu setiap kali kita memberikan latihan, nanti juga yang kedua kita berikan modal. Kalau kita berlatihan, latihan selalu kita sampaikan. Waktu pelatihan ini penjenengan itu di Gusti Allah punya duit yang banyak. Karena apa? Penjenengan kan pengen haji. Amin. Penjenengan kepen umrah. Amin. Biar kepenannya jadi dokter. Biar kepen sehat. Semua butuh duit. Jadi tolong ilmu yang sekarang diberikan ini betul-betul dimanfaatkan. Alhamdulillah, meskipun belum banyak, tapi sudah ada yang kami itu mereka sudah menjadi muzaki. Nah itulah, jadi kita memberikan itu kalau bisa memberdayakan orang. Betul. Ya, ada orang yang suka membantu, beliau sosial, tapi tadi diberikan karitatif, gitu aja. Ini tidak mendidik, dan biasanya tidak akan langgeng. Dia bisa mandirinya, tidak bisa langgeng. Dan bahkan ketergantungan ya. Ketergantungan. Saya berikan contoh. Kita mungkin jarang perhatikan telur burung. Pada saatnya dia akan menetas. Pada saatnya dia akan menetas. Pada saat dia itu menetas atau menjelang menetas itu kulitnya itu meletrek, bisa Jawa, merekah, sayapnya keluar di situ. Gini mengepak-ngepak, dia memang berusaha untuk keluar dari telur ya, cangkangnya ya. Itu ada orang kasihan, dibuka, enggak terbang dia. Pasti dia tidak terbang, jatuh. Malahan ya. Malahan. Tapi kalau kita perhatikan, kita jogo aman, jangan sampai ada ular macam-macam, kita jaga itu. Nanti dek tebat terbang dia. Itulah bedanya antara kita ngeloloh dengan kita memberdayakan. Mereka itu saya berharap semua bantuan itu kita usahakan untuk mereka yang bisa diberdayakan. Betul. Tepat memang sasaran. Ada yang tidak bisa pasti ya. Orang sudah memang sepuh, sakit-sakitan, macam-macam. Ada itu karitatif. Tetapi yang masih bisa berdayakan, yuk diberdayakan. Jadi biasa. Yang satu tadi pelatihan kerja. Ada yang kedua, yaitu kita berikan bantuan modal. Pengusaha kecil-kecil itu yang jualan mbok-mbok kecil-kecil itu mereka dibantu modal. Memang tidak banyak, hanya 3 juta rupiah. Tapi Bang Titil kan tidak sampai gitu. Kita memberikan 3, tapi lah ini yang beda kami. Pemberian ini didampingi pendamping. Dan pendamping kami itu adalah para penyuluh agama. Kenapa? Tempatnya dekat. Karena penyuluh agama itu ada di kecamatan. Dari dengan para penerima tidak jauh, sehingga mereka sambangi. Bisa ngawasi ya? Ya, jadi mereka datangi, dimotivasi, ditanya, Bu, terus pundi dagangannya? Alhamdulillah nih saya. Oh ini kira-kira untuk macet, ada di bimbingan mereka. Itu modal segar atau mengembalikan Pak Ye? Nggak, zakat udah kembali. Jadi diberikan ya, tapi dengan pengawasan ya. Dibimbing. Jadi mereka itu dibimbing, kita beri bimbing, ya tolong uangnya itu dipisahkan kalau yang lain, sehingga nanti kita tahu keuntungan di zakat itu berapa. Kemudian juga bagaimana kalau agak macet, itu bagaimana mengatasi. Kemudian ketika sulit, ya ada bimbingan sabar, tetapi berusaha. Gusti Allah memberi rezeki bagi mereka yang itu selalu dibimbing oleh para pendamping. Mereka penyuluh agama.
Jadi motivasinya satu yaitu motif ibadah. Mereka para penulis ini beribadah. Iya. Yang kedua, mereka akan ngangkat, kita membombong pada para pendamping gini, kalau yang penjaringan bimbing, penjaringan bimbing munggah kaji, dia nanti masuk surga, yang di mana? Ya, ya, ya. Ya tentu masuk surga juga kan. Iya, bisa dapat ikut pahalanya, dapat pahalanya. Jadi mereka termotivasi ini sehingga kemudian mereka dengan sungguh-sungguh motivasi agama dan mereka sarjana loh. Para penyuluh agama ini sarjana, tempatnya dekat sehingga nyambangi. Dan mereka tiap 4 bulan kita undang. Kami lakukan evaluasi. Betul para penyuluh. Tadi kami lakukan kegiatannya evaluasi dan monitoring. Nah itu mereka melapor pada kami. Dan lapornya sekarang tidak hanya oral, tidak hanya gini, tapi sekarang sudah pakai data ya, video, PowerPoint, pakai data, pakai video ya, video lapangan ya. Ini yang saya bimbing Bu ini, ini jualannya. Dulu begini, sekarang begini. Di real ya. Nah, dan di Klaten para pembimbing ini, para pendamping ini itu punya akal. Bagaimana kalau mereka belum bisa berzakat, berinfak dulu. Ada yang satu hari 10.000 rupiah. Dikumpulkan lama-lama, satu kelompok kita beri 5 orang, mereka sudah nambah 6 orang. Mereka nambah lagi 7 orang dari uang dari mereka sendiri. Nah ini kita berikan itu, alhamdulillah mereka bahkan bikin koperasi di Klaten. Nah itu alhamdulillah ini luar biasa. Yang menurut kami ini perlu dan Ketua Bahasa RI itu sudah sering ini dan perlu ingin mereplikasi jadi percontohan untuk nasional ya di daerah lain. Karena nampaknya informasi tentang ini juga sudah agak luas, sehingga bahkan Komisi 8 DPR RI sudah datang kemari. Ya karena mendengar informasi. Beri apresiasi ya. Ya apresiasi. Kemudian juga yang Mahkamah Agung sudah ingin kerjasama dengan kita untuk latihan boga. Datang wakil ketua Mahkamah Agung pada kita. Waktu latihan itu kan apa? Apresiasi. Dan ini banyak. Dan satu yang pelatihan yang saya katakan itu agak apa ya cukup membanggakan gitu ya. Itu pelatihan yang namanya tenaga konstruksi bersertifikat. Jadi kita melihat tukang dibutuhkan ini. Kita kalau butuh tukang itu disemayani 1 minggu. Bahkan kadang lebih. Antri kalau butuh tukang itu. Tukang butuh. Tapi disertifikasi ya? Iya, kita punya ide bagaimana kita melatih orang jadi bertukang. Ini sudah lebih 2.000. Wih, 2.000 lebih. Di antara yang kita lakukan ini kita kerjasama dengan Kementerian PUPR. PUPR. Jadi mereka punya cabang di Surabaya, balainya itu cabang kita. Mereka yang kita latih ini seduh latihan dipandang pinter, ada sertifikat, tambah lagi mereka ujian profesi. Sudah sekian ratus yang lulus ujian profesi dan sebagian sudah kerja di luar negeri. Wah, luar biasa. Sudah ada di Arab Saudi, sudah di Malaysia, sudah di Brunei, sudah di Singapura, 4 negara. Satunya Thailand. 4 negara itu sudah ada yang pernah kita latih dari Basnas konstruksi ini. Jawa Tengah ya. Waktu itu kami waktu pelatihan diganti Pak Dirjen. Dirjen dari Kementerian PPR. Beliau mengatakan tenaga konstruksi yang bersertifikat waktu itu. Indonesia baru ada 4.000. Baru ada 23.000. Padahal dibutuhkan 400.000. Jadi sehingga beliau apresiasi bela kita dan kita kalau ada kegiatan itu masih selalu ada bantuan, mereka bantu APD-nya dan instrukturnya juga dibantu. Itulah yang kami lakukan. Kami memang berkeinginan supaya kita punya kontribusi yang nyata untuk apa sih membangun Jawa Tengah ini. Kalau ada masyarakat yang butuh bantuan itu caranya gimana ya? Bisa. Cuman begini, jadi tadi juga saya baru diskusi, mohon maaf, Basnas tidak membantu biaya operasional. Ada orang mau ulang tahun, minta Basnas bukan ini bukan mustahik. Tapi kalau ada dia mau melatih orangnya, datang mari.
Jadi ada napiter, ada itu minta supaya dilatih kegiatan, kita bantu. Program bentuknya ya? Ya, kemudian ada juga mereka membutuhkan, memang butuh betul yaitu sembako. Kita berikan sembako. Kemudian juga kalau mereka itu kaitan dengan stunting, kita bantu, kita tambahkan dengan daging yang berada di dalam kaleng. Oh. Jadi kami ini juga mengkalengkan daging sapi. Oke. Daging sapi yang kita sembelih tahun ini, tahun kemarin, 2024 itu 88 ekor sapi. Ekor. Jadi setiap Idul Adha kan orang nyembelih korban. Betul. Dari Jawa Sada, Pak Gubernur kita mohon juga memberi, juga sebagainya, juga jumlah 88 ekor sapi. 88 ekor sapi ini menjadi 120.000 kaleng. Kaleng. Daging kaleng ya. Jadi kalau mereka yang stunting macam kebutuhan, kita sembako, kita tambahi Daging kaleng. daging sapi itu kita berikan. Jadi kalau itu permintaannya sembako untuk mereka butuhkan, ada bencana, macam-macam kita berikan. Oke. Dana yang kita berikan itu betul-betul hanya untuk mereka yang bukan untuk organisasi. Banyak organisasi mau ulang tahun, mau itu saya katakan ini bukan mustahik. Tapi ada yang kemarin misalnya bencana di Petung Kriono, di ini mana Pekalongan. Waktu informasi pertama sampai pada, nah gubernur perintah pada kita bantu itu, mereka kan yang musibah. Betul. Satu orang 10.000, bawa ke Petung Kriono 180 juta. Malam perintah, pagi sudah berangkat dieksekusi. Nah ini kan membutuhkan. Tapi kalau bantuan tadi orang yang banyak sekali mau ulang tahun, mau minta bantuan uang, saya katakan untuk biaya operasional organisasi, mohon maaf. Untuk sementara Tetapi tidak. kalau dia minta tolong ini warga kami dilatih, kami latih. Siap. Jadi pemberdayaan lagi. Silakan. Jadi banyak sekali yang datang kemari, wah ada pelatihan itu. Kita tawarkan kepada semuanya, monggo. Yang kita inginkan mereka itu betul-betul menjadi berdaya. Betul. Oke ya, mungkin yang terakhir untuk sinergi dengan program Pak Gubernur Ahmad Lutfi Gus Yassin, kira-kira apa yang dilakukan Basnas di Jawa Tengah ini? Ya, tadi yang kita belum sebut yaitu adanya RTLH. Ya, rumah tidak layak huni ya. Rumah itu. Jadi saya atau kami hanya melaksanakan kalau ada disposisi, bukan disposisi, ada perwal verifikasi faktual oleh Disperhakim, dinas yang memang punya kewenangan untuk rumah. Tahun kemarin 750 rumah. 2024. Ya, jadi 2024 itu yang diberi Disperhakim dengan dana Basnas. Permintaan dari masyarakat, kita diskusi Disperhakim mohon perwal. Pernah ada 74 yang diminta pada kita. Dan di Pak ternyata yang memusat hanya 4. Jadi begini nih, kita harapkan kalau maju pada kita yang benar-benar. Pernah suatu saat orang minta diperbaiki, kita perbaiki, sebelumnya dia itu punya orang yang lebih butuhkan lagi. Ibunya rumahnya tetap dibiarkan jelek, dia perbaiki rumahnya supaya ibunya dapat terus bantuan BLT supaya miskin. Kita yang begini-begini yang kita ada yang juga kita, ya di masyarakat yang sekali lagi jadi sudah sekian ribu rumah yang kita kerjakan, semua ini dalam rangka jawaban gubernur. Bahkan kita mohon Pak Gubernur untuk menyalahkan bantuan itu, kita mohon pada Pak Gubernur untuk membuka kegiatan itu, semua kita. Jadi kita yang sudah kita latih antara lain itu adalah ibu-ibu usulan dari PKK, ibu-ibu usulan dari Dharma Weta, usulan dari dinas-dinas yang mempunyai orang yang perlu dilatih, perlu dibantu modal kita itu. Jadi siap dengan catatan yang kalau minta pada kami yang produktif gitu loh. Pelatihan, jadi kita itu ingin ngangkat derajat itu. Jadi jangan kalau konsumtif atau kuantitatif itu kan hari ini diberi, besok mungkin sudah habis. Tetapi tentu ada yang betul-betul membutuhkan konsumtif, kita bantu. Kita Lebaran ini itu sembako yang kita keluarkan lebih dari 7.000 paket.
Lebaran kemarin ya, tahun 2025 Ya, karena ya. itu memang dibutuhkan ada pembersih, ada macam-macam, dan itu kita beri semuanya itu. Nggih. Jadi- Nggih, Yai, sebagai penutup Yi, sebetulnya substansi kenapa harus berzakat nih sebetulnya umat Islam Ya, ini? zakat itu dan betul dimaknai sebagai mensucikan. Saya katakan itu betul, tetapi tolong ditambah bahwa zakat itu mensucikan harta kita, tetapi juga menumbuh kembangkan harta kita. Menumbuh kembangkan harta kita juga. Iya, jadi tidak ada orang berzakat jadi melarat. Orang berzakat pasti akan bertambah kekayaannya. Nah, jadi makna zakat yaitu tadi mensucikan, yang kedua membuat kita, dan yang ketiga adalah kita membantu orang lain. Jadi kita ini mempunyai kepedulian yang diajarkan oleh Quran itu, diajarkan oleh Islam itu harus ada pada kita. Bahkan banyak yang tidak memahami. Kalau kita sholat kan assalamualaikum, kanan kiri. Oke. Apa cukup banyak doa aja? Enggak. Assalamualaikum, mudah-mudahan Anda itu selamat dan barokah. Apa itu barokah? Ya, 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 ya. Ya wujud nyata. Apa yang kan mungkin nasihat, tapi mungkin juga bahkan Allah memberikan pada kita itu tahu bahwa wafi amwalihim, harta yang kami berikan pada mereka itu hakun, ada hak nisa'il wal mahrum, untuk orang yang minta maupun yang tidak minta. Miskin tapi ada yang tidak minta. Jadi ada titipan Gusti Allah di saku kita. Nah, kalau Gusti Allah dawuh begitu, mosok Gusti Allah tidak sayang pada kita. Benar, benar. Jadi orang zakat jangan khawatir, tidak ada di dunia ini orang zakat jadi melarat, tidak ada. Yang ada justru dia semakin tumbuh. Maka makna zakat mensucikan dan menumbuh kembangkan. Dan itu sudah terbukti banyak sekali, termasuk saya sendiri. Oke. Jadi para ASN jangan khawatir, jangan takut ya dengan berzakat akan berkurang hartanya, tapi justru bertambah dan bertambah ya. Insya Allah kalau kita Makin mau berkah ya. kita mau evaluasi diri, kemarin saya begini, tahun yang lalu begini, sekarang tahun saya begini. Ya, ya. Saya yakin hampir semua kita ada peningkatan kalau kita mau betul-betul melakukan evaluasi diri. Betul. Nggih, Yai luar biasa. Sekali lagi matur nuwun atas segala nasihat penjelasannya Yai Ahmad Daroji, Ketua Basnas Jawa Tengah. Sekali lagi Yai, matur nuwun, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi motivasi khususnya buat umat Islam ya, siapa saja, untuk semakin sadar akan berzakat. Terima kasih Yai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.